MPL ID official Instagram. Pertandingan pertama untuk hari ini kita bakal lihat apakah dominasi dari RRQ mampu dipatahkan Alter Ego atau bahkan Alter Ego kali ini tetap harus bertekuk lutut. So, MPL Arena, mana tamu tangannya? Wow, ini dia udah disambut dengan para supporter dan akan kita sambut juga kedua tim yang akan Thinking 5 yang dia lakukan, tapi Finn lihat bahkan Rasi benar-benar memberikan sedikit pressure para pemain dari tim RRQ melakukan satu buah rotasi karena bottom lane by bahkan coba dipaksa, Petrify digunakan dan bahkan first blood terjadi. Lemon berhasil mendapatkan satu buah first blood dari Pai di arah bottom lane dengan rotasi yang sangat cepat dilakukan oleh seorang Deden from Bogor. Iya, first blood yang didapatkan kali ini bisa dilakukan, tapi untuk di sisi lain ada pergerakan juga dari seorang Rasi yang mencoba untuk Ada seorang Kiss ternyata terdeteksi, tidak ada Castron dan bahkan menuju ke seorang Skylar. match yang mumpuni untuk bisa memberikan perlawanan. Alright, itu dia pancingan yang berhasil didapatkan dari top lane. Kiss mencoba untuk membalik ke depan. Retribusi berhasil didapatkan. Lemon bakal coba di cover oleh para pemain dari tim RRQ lainnya. Bahkan Rasi terperangkap. Defense dilakukan oleh terhadap seorang Rasi. Ternyata itu adalah sebuah jebakan terbaiting. Jebakan mau dilakukan, tapi nampaknya masih ada jebakan lain. Di sisi lain di area mid lane 3 pemain dari RRQ mencoba untuk memberikan sedikit pressure-nya karena Udil dengan permainan di arah Turtle, tim RRQ. Kali ini Lemon is coming up, Udil menjadi pilihan utama, dipukul mundur ke arah belakang bersama dengan Kapai, mencoba untuk melakukan zoning out, ditangkap begitu saja, reset yang dilakukan dan Petrify Gaming Israel. Albert gagal berhasil mendapatkan satu poin dan bahkan Albert ditumbangkan begitu saja. Instant pick off, Kapai akan menjadi korban kedua dari tim Alter Ego. RRQ menukarkan 3 playernya kali ini. Lihat dengan satu orang Albert, is it worth it, Nevin? Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, zoning out dilakukan pertama kali oleh Alter Ego Esports dan ternyata mereka mendapatkan Albert, tapi sayangnya overextend terjadi dan kali ini bahkan RRQ langsung mencoba untuk melakukan intimidasinya menuju ke area outer mid turret. Dan kalau kita lihat dari segi hero, memang dari Alter Ego Esports mereka bakal cenderung bermain di area semak-semak, ngasih efek surprising dan akan langsung gagal didapatkan dan satu more blessing for defensive. Nampaknya Skylar kali ini mencoba untuk mempertahankan turret di arah top lane yang tak kunjung usai. Berkali-kali Alter Ego melakukan invasi ke arah top lane dan bahkan mereka tahu Skylar ujung tombak dari RRQ sekarang. Seorang Lemon juga nantinya dan juga Finn untuk melakukan pengecekan. Oke, tapi mereka harusnya udah lebih sadar sih. Dari Kids ini udah mulai fokus ke arah Clay sih. Dan bahkan Albert di depan sana melakukan zoning out, mencoba untuk memberikan sedikit pressure di depan. Para pemain dari tim RRQ berhasil berangkat satu buah purple buff. Kids akan team fight tanpa ada satu buah purple buff. Rasi di depan sana masih diselamatkan oleh Raisel dan Udil gagal untuk menyelam. Udil gagal tenggelam. Tak ada ramp wave yang keluar dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego mereka harus kehilangan Udil. Tercancel berkali-kali untuk melakukan satu buah selamat. Cukup disayangkan karena tadi pergerakan dari seorang Rasi untuk meng-cancel ultimate play udah bener-bener bagus banget. Dan pergerakan udah juga bagus, tapi sayangnya masih terlalu banyak efek silence atau efek taunting yang bisa diberikan oleh RRQ membuat Udil nggak bisa menyelam seperti kata Bang Oji. Dan untuk saat ini mereka harus coba untuk reset lagi Alter Ego Esports dalam kondisi yang nggak terlalu baik. Semakin jauh ekonomi mereka menuju ke arah 5.000, ini menyebabkan potensi juga untuk adanya Lord yang bisa diamankan nantinya oleh RRQ. Oke, kita melihat di mana RRQ akan mencoba untuk mengamankan Lord, tapi satu hal yang mereka juga harus perhatikan dari segi itemnya. RRQ sudah mendominasi dari mid lane yang perbandingan 1000 gold dan sedangkan kita bisa menyaksikan 1000 gold juga di arah gold dan di gold lane itu bukan hal yang baik nampaknya. Moskov benar-benar harus punya ruang untuk bisa melakukan free dan Lemon. Zoning out yang dilakukan Lemon bagaikan pintu yang tidak bisa ditembus oleh tim Alter Ego Esports dan tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang pertama. Iya, ini benar-benar pintunya dibuka selebar mungkin oleh para pemain dari seorang Lemon khususnya ya. Tapi di sisi lain, Kids akan coba setidaknya mendapatkan satu outer di area atas. Tapi ini dia Bang Oji. Ya, Straf Wave berhasil dibuka begitu saja. Berhasil menyelamatkan diri dari seorang Udil. Hampir terpick off tapi di arah top lane. Ini mungkin udah harus diperhatikan oleh seorang Kids. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Lemon udah bisa diperhitungkan kembali. Mungkin Kids juga punya winning condition di mana dia harus mencari Parsia. Dia harus bisa men-take down Parsia. Mau nggak mau dengan adanya one way ticket yang dia miliki. Karena lihat players goldnya. Lemon bahkan berada di posisi kedua itu cukup unique. Di arah bottom lane, defense kembali terjadi. Raisel saat ke arah maut. Finn masih bisa bertahan.
Kapai kali ini hanya bisa melakukan zoning out, tapi Skylar mencoba memancing keributan bersama dengan Albert di depan sana. Lihat, bukan hanya Albert yang dijaga, bahkan Skylar, ujung tombak utama mereka di atasnya dia agak sedikit hybrid. Dia tidak bisa fokus ke arah damage, tidak fokus juga ke arah satu buah defensif. Permainan terbuka untuk RRQ dengan 7.000 gold kali Nevin. Ada satu buah konsil dibuka menuju ke belakang. Ada Dan Fromboker menjadi pilihan utama dari seorang Kak Rafli. Para pemain dari tim RRQ. Mereka masuk ke arah dalam. Lemon versus everybody. Rizal still survive. Terpakai di sana tertinggal. Rasi gak bisa diselamatkan kembali. Para pemain dari tim Alter Ego mereka tersandwich. Lihat open war yang mereka lakukan. Bahkan adalah buah si malakama untuk mereka sendiri. Ya ini pergerakan Lemonnya sih benar-benar mengerikan, memprediksi apa yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Bahkan Udil masuk ke dalam kandang yang benar-benar mengerikan dari RRQ. Bahkan kali ini 5 pemain dari RRQ akan segera masuk ke area Beast. Alright, lihat dengan damage point yang didapatkan. Kids mencoba untuk melakukan sedikit split push di bottom lane. Tim RRQ dengan ada 10.000 gold difference ini. Apa yang harus dilakukan oleh tim Alter Ego, David? Nah, Albert yang kalaupun 5 ultimate itu oleh Alter Ego Esports mungkin itu masih susah loh untuk bisa numbangin satu player pun. Lord sudah diamankan. Rizal terdeteksi di art top lane, tapi Kids mencoba untuk mendapatkan sedikit objektif yang dia miliki dan ternyata Alamos hampir aja terdeteksi oleh seorang Lemon. Padahal high end ray-nya udah nyala tadi, lihat gak? Yeah. High end ray-nya udah nyala. Nampaknya itu akan menjadi sebuah sosok yang menakutkan untuk seorang Kids sendiri. Jadi ketika adanya Lemon melakukan pick terhadap seorang Masha, ini dia akan benar-benar menjadi satu buah meriam kalau aku bilang. Kenapa meriam? Kenapa tuh? Burst damage yang besar akan terjadi terhadap seorang Rizal. Dan bahkan dia bisa memaksa Rizal menggunakan Wind of Nature. Lot masuk ke arah base. Konsol telah dikeluarkan. Pai di garis depan mencoba untuk melakukan sedikit zoning instasi oleh para pemain dari tim RRQ lainnya. Ada Rasi terperangkap, dipecah didapatkan. Pai bakal coba ditumpangin. Akan menjadi korban pertama dari tim Alter Ego. Di saat Super Minion masih bergerak di arah mid lane, mereka masih bisa mendapatkan satu buah top turret. Tim RRQ 10.000 gold difference memaksakan tim fight masuk ke arah base. Rasi tanpa adanya Kapai, apakah mereka mampu mempertahankan tim fight mereka? Kate di depan sana mencoba untuk lewat saja, tapi ternyata Lemon kembali berhasil membuat Rizal tumbang dari bottom lane. Udil menukarkan dengan diri dari seorang Kai. Kai harus ditumbangi juga bersama dengan Fade, dan ini bencana untuk tim Alter Ego. Mereka mau memaksakan 11.000 gold difference. One straight put Israel kali ini. Oke, dan ini dia dari seorang Pai mencoba untuk mempertahankan semuanya. Wah, gak bisa. Gak bisa. Ini gak bisa lagi dan wipe out. Ini tim RRQ benar-benar mendominasi permainan dari tim Alter Ego. Mereka gak bisa lagi bertahan dengan adanya pergerakan. Dan lihat Albert, apa yang terjadi kali ini? Wow. Nampaknya Albert agak sedikit ini ya. Ada yang mencoba disampaikan terhadap Jaden tadi ya. Oh ya, tapi ini game yang benar-benar rapih banget dari RRQ. Mulai dari seluruh pergerakan mereka, rotasi mereka.